Servo ES151 merupakan sebuah trainer servo yang mampu mengatur posisi sudut secara presisi melalui mekanisme umpan balik atau feedback, sehingga posisi keluaran dapat mengikuti nilai referensi yang diberikan. Nah, perangkat ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu motor DC sebagai aktuator, gearbox untuk meningkatkan torsi, potensiometer sebagai sensor posisi, serta rangkaian kontrol yang berfungsi mengolah sinyal masukan dan sinyal feedback. Nah, dalam sistem kontrol lanjut, tujuan kita bukan lagi sekedar membuat motor bergerak, tetapi memahami dinamika sistem melalui model state space yang nantinya digunakan sebagai dasar perencanaan pengendali. Kami juga akan mengembangkan GUI processing untuk pengaturan parameter kendali, monitoring posisi motor, dan visualisasi respon sistem secara real time. Modifikasi yang kami lakukan adalah mengubah Arduino Mega ke ESP32 sebagai controllernya, kemudian adanya rangkaian PID analog, tidak hanya PID digital, dan tidak adanya keypad. Jadi KPK-IKD-nya pure diatur melalui potensiometer. Pada sistem kontrol klasik, pengendalian umumnya dilakukan menggunakan metode PID. Pengendali ini bekerja berdasarkan error, yaitu selisih antara nilai referensi dan keluaran sistem. Namun, pada sistem yang lebih kompleks, pendekatan tersebut seringkali belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan dinamika sistem. Oleh karena itu, pada sistem kontrol lanjut digunakan pendekatan modern, yaitu state space. Nah, state space merupakan metode pemodelan yang menggambarkan suatu sistem berdasarkan keadaan atau state yang dimilikinya. Berbeda dengan transfer function yang hanya menunjukkan hubungan antara input dan output, state space mampu mempresentasikan dinamika internal sistem. Model state space dinyatakan dalam dua persamaan, yaitu persamaan keadaan dan persamaan keluaran. Matriks A menggambarkan dinamika sistem, matriks B menunjukkan pengaruh input terhadap state, matriks C menghubungkan state dengan output, sedangkan matriks D menggambarkan pengaruh langsung input terhadap output. Karakteristik respon suatu sistem seperti kecepatan mencapai set point, overshoot, maupun kestabilan ditentukan oleh letak pool sistem. Pool placement merupakan metode perancangan pengendali yang dilakukan dengan memindahkan letak pool sistem ke posisi yang diinginkan dengan menentukan posisi pool yang sesuai. Karakteristik respon sistem dapat dirancang menjadi lebih cepat, stabil, dan memiliki error yang lebih kecil. Berdasarkan model state space, MATLAB menghitung gain feedback menggunakan metode pool placement. Gain inilah yang nantinya digunakan sebagai parameter pengendali pada sistem. Berikut adalah desain elektronis dari PID analog, PID digital, dan juga board switching. Setelah sistem kontrol dirancang, diperlukan sebuah antarmuka yang mampu menampilkan respon sistem secara langsung. Oleh karena itu, kami mengembangkan Graphical User Interface atau GUI menggunakan Processing IDE sebagai media monitoring sekaligus media pembelajaran. Berikut adalah desain interface di Processing IDE yang kelompok kami buat. Grafik pertama menampilkan respon posisi motor terhadap perubahan set point. Melalui grafik ini, pengguna dapat mengamati apakah posisi motor mampu mengikuti referensi yang diberikan. Grafik kedua menunjukkan nilai error, yaitu selisih antara set point dan posisi aktual motor. Semakin kecil nilai error menunjukkan performa pengendalian yang semakin baik. Di bagian kontrol monitor menampilkan parameter utama sistem secara numerik dan real time. Ada error, set point, dan feedback. Pada bagian mode kontrol menampilkan mode kontrol sistem yang sedang aktif, apakah sistem sedang off, digital, ataupun analog. Bagian PID parameter display menampilkan parameter PID yang sedang aktif digunakan sistem. Saat sistem mode analog, nilai KPK-IKD berada dalam persentase, tetapi saat mode digital, nilai KPK-IKD berada dalam numerik. Posisi poros potensiometer juga divisualisasikan dalam bentuk gauge sehingga perubahan sudut dapat diamati secara lebih intuitif. Seluruh data pengujian dapat disimpan dalam format CSV. Data ini kemudian digunakan pada MATLAB System Identification Toolbox untuk memperoleh model state space dan dilanjutkan dengan perancangan pool placement. Berikut adalah implementasi Feedback Educational Servo ES151 yang telah diintegrasikan dengan ESP32 dan GUI Processing.
Pada kondisi awal, sistem berada pada mode off. Hal ini dapat dilihat pada bagian control mode di GUI yang masih menunjukkan status off. Dalam kondisi ini, seluruh sistem pengendalian belum aktif sehingga meskipun nilai KPKIKD diubah melalui panel, parameter yang tampil di GUI tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, mode pengendalian diubah menjadi digital. Perubahan ini langsung terdeteksi oleh GUI sehingga indikator control mode secara otomatis berubah menjadi digital. Pertama, dilakukan pengujian dengan menaikkan nilai KP secara bertahap. Ketika nilai KP masih rendah, respon motor cenderung lambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai posisi referensi. Nah, saat nilai KP diperbesar, respon sistem menjadi lebih cepat dalam mengikuti set point. Namun, apabila nilainya terlalu tinggi, sistem mulai menunjukkan kecenderungan overshoot dan osilasi sebelum akhirnya mencapai kondisi stabil. Selanjutnya, ditambah nilai KI yang relatif kecil. Penambahan integral membantu mengurangi error steady state sehingga posisi motor semakin terdeteksi dan mendekati nilai referensi. Ketika nilai KI-nya diperbesar, kemampuan sistem dalam menghilangkan error semakin baik. Namun, jika nilainya terlalu besar, bisa dilihat bahwa responnya menjadi lebih lambat untuk stabil dan dapat menimbulkan osilasi akibat akumulasi aksi integral. Terakhir, ditambahkan nilai KD dalam jumlah kecil. Aksi derivatif membantu meredam perubahan respon sehingga overshoot mulai berkurang dan sistem menjadi lebih stabil. Saat KD diperbesar, efek redaman semakin kuat sehingga respon motor lebih halus dan overshoot semakin kecil. Namun, apabila nilainya terlalu tinggi, sistem menjadi lebih sensitif terhadap noise pengukuran sehingga respon dapat terlihat kurang halus. Selanjutnya, mode pengendalian diubah ke analog seperti sebelumnya. GUI secara otomatis mendeteksi perubahan tersebut sehingga indikator control mode berubah menjadi analog. Pada mode ini, prinsip pengendalian tetap sama, namun aksi kontrol berasal dari rangkaian analog. Kita miliki dan dapati dari percobaan pengambilan data. Nah, setelah kita dapat data input dan outputnya, langsung saja kita menuju ke sistem identifikasi. Selanjutnya di sini kita pilih time domain data. Nah, selanjutnya kita masukkan inputnya apa, karena tadi saya memakai tabel atas namanya data gila yang saya pakai yaitu di tabel yang ke-7 sama data gila di tabel yang ke-8 kolom ke-8. Baik, setelah kita masukkan input dan outputnya, langsung aja kita import. Di sini terlihat di kolom inputnya my datanya sudah muncul. Kita lihat time plotnya. Oke, terlihat bahwa input dan outputnya terlihat selaras, dan kita langsung aja diimport ke my data, dan kita mau melihat model transfer function terlebih dahulu. Oke, kita atur pulse-nya supaya memudahkan, pulse-nya 2 dan 0-nya 0. Kita pilih continuous time, selanjutnya estimate. Baik, terlihat di sini TF-nya sudah muncul. Nilainya 0,2071 per S kuadrat plus 1,062 S plus 0,0265. Baik, selanjutnya kita buat yang state space. State space. Kita di sini pilih model ordernya 2 saja. Continuous time estimate. Oke, di sini model state space-nya telah kita dapati. Nilai A-nya, B-nya, dan C-nya, dan D, dan K-nya. Baik, kita di sini mau melihat bagaimana base fit yang kita dapati. Terlihat base fitnya pada TF1 93,57 dan SS1 93,56. Di sini terlihat bahwa base fit menunjukkan persentase yang tinggi. Di situ disimbolkan bahwa data memiliki data yang akurat dan stabil. Baik, setelah kita mendapatkan nilai state space-nya dari matriks A dan matriks B, selanjutnya kita mencari nilai gain K-nya supaya kita bisa mendapatkan nilai pool yang kita harapkan, yaitu min 2 dan min 3. Mengapa kita memilih min 2 dan min 3? Karena pool ini berada di sebelah kiri dan di situ menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah nilai yang stabil. Oke, kita run saja langsung. Kita lihat di command window,
Dari metode dengan full placement, kita mendapatkan gain K-nya yaitu 302,2658 dan min 1,7811.